Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram. Ya wal jalila wal ikram. Subhanal malikul kudus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat, wal kudrat wal sultan, wal kamal wal jamal, wal kibriyai wal ijabaru. Wala ya'futu wa la ya'budu abdah. Suhubukum kudus surabuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Sama-sama. Subhanallah. Wallahu akbar. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya. Serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan iman, menjalankan ilmu, menjalankan amal, menuntut hak dan hakikat menuju yang sebenar-benar tawakal kepada Allah. Bersalam kita tak terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan menyampaikan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah grup 4 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam kita menjalankan tauhid kepada Allah adalah sesuatu yang menuju batin tunggalnya Allah yang dinamakan domir. Pencarian wujud diri adalah pencarian semua kajian. Banyak sangat kita mendengar di luar sana pengkajian-pengkajian diri. Kalau tidak melalui tangga tauhid yang sebenarnya, maka kita akan mengatakan di dalam hakikat itu ada diri. Di dalam hakikat adalah perumpamaan yang dihalalkan oleh Allah dalam bertajali, bukan sewujud diri yang sebenarnya. Dalam hal ini, di dalam ketuhanan diri bersifat kepada ketuhanan, inilah yang akan menjadi pokok utama dalam pencarian nafsahu. Bagaimana kita mendapatkan diriku? Diriku ini adalah pernyataan Allah Tuhan dengan sebutan nafsahu. Diriku. Man arofa nafsahu wa qad aroha rabbahu. Ini tidak mudah. Dikatakan diriku itu tidak ada diri hakikat. Kalau diri hakikat ini adalah sebuah maujud. Ya, ingat.
Diri hakikat ada sebuah maujud, tetapi berawal dari kodrat diri yang sesungguhnya. Ada diri yang sesungguhnya, ada diri yang berdiri, dan ada diri yang didirikan. Wujud, wujud, dan maujud. Kalau dalam pencarian diri ini kita gagal melanggar hukum tauhid, maka diri ini akan jatuh di hakikat, yaitu perumpamaan yang dihalalkan, meskipun itu berkodrat diri yang maujud. Diri maujud adalah diri pencarian. Kalau masih dalam pencarian, itu belum bertemu yang sebenarnya. Ingat itu. Jadi dari pencarian wujud dan maujud, tertinggi makomnya adalah wujud. Nah, wujud siapa ini? Nah, ini yang tertinggi. Laksana kita melihat sifat Allah dalam sifat 20, salbiyah, nafsiyah, manawiyah. Berarti nafsiyah di tengah-tengah. Nafsiyah itu adalah suatu diri yang sangat dirahasiakan oleh Allah. Allahu Akbar, hu-nya ini dirahasiakan. Nah, kenapa? Itu wujud. Nah, begitu juga di dalam pengenalan batin tunggal dalam ketuhanan. Jangan kita kaji wujud tunggal dalam keakuan. Kalau wujud tunggal aku, nah ini beda pencarian dengan wujud. Ya, nah jadi kita harus paham apa yang dikatakan wujud. Nah, di sini kita harus melihat sebuah ma'rifah. Pengenalan diri itu berasal dari ilmu ma'rifah, yaitu ilmu mengenal. Ma'rifah itu terbagi dua. Pertama, ma'rifatullah dalam kalimat la ilaha illallah, sifat ketuhanan pada Allah, dan Muhammad Rasulullah dalam ma'rifat turuh. Jadi antara ma'rifatullah dengan ma'rifat turuh inilah yang akan Allah katakan siapa sebetulnya umat wujud yang dijanjikan sebagai batin tunggal itu. Inilah dalam rangka mencari diri batin, yaitu mendapatkan batinnya diri. Batinnya diri adalah diri ihsan yang akan menghidupkan insan, insanu, insani, dan insaniyah. Kita harus ingat dulu dari mana semua ini berasal. Nah, kita lihat manusia. Nah, ini kodratnya. Manusia itu bukan sejenis umat atau makhluk, tapi manusia itu adalah sebuah alamnya Allah yang ditempatkan antara dua alam. Nah, itu ingat. Alamnya Allah yang ditempatkan di antara dua alam. Manusia adalah alamnya Allah. Tapi manusia yang mana? Ya, yaitu wujud diri tunggalnya semesta. Ya. Jadi tidak ada penamaan di manusia itu wujud-wujud lain. Manusia adalah batin Allah yang terlihat, yang akan didatangi oleh diri batin. Nah, sementara batin diri akan muncul ke dalam diri batin. Diri batin adalah manusia. Siapa manusia itu? Nah, dikatakan oleh Allah, jalallahu insan alamul tawasid baina alamul mulki was sahadah, ya, wa baina fil malakut. Aku jadikan manusia itu adalah alam yang berada di antara dua alam, yaitu dikatakan
dengan alam mulki dan malakut. Mana alam mulki? Inilah alam zahirnya dunia. Zahir itu namanya mulki. Ya. Mana jabarut? Itu alam hayat, alam ruh, segala yang hidup di dunia ini. Nah, ini ingat, kaji ini beberapa tahap. Ini adalah tahap pertama, ya. Ini saya buat tahap pertama agar mudah mencernanya. Nah, diri wujud manusia ini adalah sebuah diri sifat bagi Allah. Dikatakan dia manusia berasal dari mim nun sin ya. Min adalah di keakuan atau wujud yang satu. Nun adalah batin. Sin adalah hayat. Ya adalah makom atau kodrat atau jasad. Nah, berarti itu sifat. Nah, itu dinamakan insanu. Insanku kata Allah. Itu insanku yang akan menghidupi insani dengan insaniah. Insani segala yang hidup, insaniah segala yang nyata. Nah, dari mana dia bisa hidup? Inilah kemunculan batin tunggalnya Allah yang dinamakan domir. Ya. Nah, inilah yang dikatakan ihsan, yaitu diri rahasia. Nah, siapa ihsan ini? Nah, inilah yang Allah katakan lam alif hamzah ya. Ya, itulah diri tersiratku. Lam alif hamzah ya. Lam jasad alif roh nyawa. Ya. Hamzah adalah tingkah Allah pada melihat, berkata dan bersuara serta terasa dan merasakan. Ia adalah alam jasad yang tidak berasal dari langit dan bumi. Berarti betul diri tersirat Allah adalah manusia yang nyata. Itu namanya sebuah alam. Ya. Nah, jadi perhatikan, saya bawa ke papan tulis. Perhatikan jemaah. Jadi perhatikan. Ya, saya akan bawa. Nah, nanti di screenshot, tapi perhatikan dulu fokus saya menerangkan. Ya, nanti aja untuk mencatatnya. Nanti di screenshot juga bisa, di zoom untuk melihatnya di rumah. Jadi perhatikan jemaah. Ya, di sini saya menulis ma'rifah. Ya, ma'rifah ini mengenal. Nah, dalam mengenal ini ada 3 kodrat yang harus sumbernya kita kenal. Kodrat wujud, wujud dan maujud. Nah, kenapa? Nanti jangan maujud jadi wujud. Nah, kita harus tahu. Ini yang dikatakan terjadinya sebuah manusia bernama makom, atau dikatakan sebuah alam. Alam Allahu alam, alamnya Allah. Wujud. Nah, ma'rifah ini terbagi 2. Di sini di wujud dinamakan ma'rifatullah, kodratnya sir atau rahasia. Nah, ini kodrat rahasianya. Apa kodrat rahasianya? Ada sir, ada wujud, ada batin, ada kodrat. Sir, wujud, batin, kodrat. Kalau dicari hijaiyah Al-Qur'annya, sin, mim, nun, dan di sini ya. Mim, nun, sin, ya, manusia. Nah, kodrat dalam dirinya napas, rohani, jantung dan jasad. Ini sangat jelas, ya. Nah, berarti tidak ada di sini kita ini sirnya Allah. Nah, ini yang dinamakan diri jalalah, ya. Ini yang diri jalalah. Nah, gitu ya. Nah, terus kita melihat maujud. Nah, tadi wujud ya. Ini yang kelihatan. Nah, ini yang bersosialisasi dengan alam. Nah, ini ma'rifat turuh. Ma'rifat turuh itu kodratnya ayat. Isinya ayat, hayat itu hidup. Yaitu asal muasal semuanya hidup. Nur menghidupkan alam mulki atau alam nyata atau alam zahir, alam semesta.
Zat adalah alam muluk, alam umul, menghidupkan kulit, daging, urat dan tulang dan sekalian hayat. Ya. Yang keempat, batin disebut alam malakut. Ini alam ruh. Ini semua yang hidup, ya, yang berkodrat ruh, yang tidak punya tubuh. Nah, yang seluruh ada makhluk itu banyak sekali. Nah, itu kodratnya malakut. Nah, ini dinamakan alam batin. Alam batin ini kodratnya insim yang mengandung 3 insan. Kalau alam mulki ini disebut dengan insaniyah. Alam zat atau alam muluk disebut dengan insanu, dan alam malakut disebut dengan insani. Nah, 3. Ihsan. Nah, ini balik kita ke sini. Wujud. Wujud ini rahasia paling tinggi pengkajiannya. Setiap titik 3 itu, titik atas itu namanya wujud. Nah, di wujud ini, disinilah kajian domir atau batin tunggal. Ya, ini kodrat nih batin tunggal. Ya, atau ihsan. Nah, ini diri batin kalau dalam sebutan hakikat. Askar, diri batin itu adalah pusat kendali atau disebutkan titik temu. Jadi semua insan ini akan berkumpul kodratnya di diri manusia ini. Ya, disebut diri batin. Kalau yang di dalam dirinya itu namanya batin diri, beda. Nah, ini askar, ini sifatnya alam, ini manusia. Manusia adalah mim nun sin ya. Nah, itu menandakan sir wujud batin kodrat. Nah, gitu, jelas kan? Nah, sementara wujud satu diri ini lam alif amzahya. Mim nun sin ya itu kodrat sirnya atau halusnya lam alif amzahya. Lam jasad alif nyawa, ya hamzah adalah dia bergerak atau bertingkah bersifat, ya itu adalah wujud nyatanya. Nah, ini manusia. Ini yang disebut lam jalalah. Nah, atau lam alif. Nah, lam alif. Lam dengan alif tidak ada bedanya. Lam alif, lamnya juga tidak terlihat. Alif juga tidak terlihat. Nah, inilah kodratnya. Ya, dinamakan, ini yang sering dikatakan ilahinas, kodrat Tuhan, namanya kodrat. Ini kodrat Tuhan, lam alif. Nah, gitu, ya. Disitulah nanti akan didatangi setelah benar-benar ini menjadi diri rahasia atau diri batin, ya, betul-betul sudah menjadi diri batin, yaitu diri lam jalalah, barulah bisa dihadiri oleh kodrat batin tunggal domirnya. Kalau wujudnya masih manusia yang bersifat umat atau makhluk, ini tidak mungkin, karena diri yang akan muncul ihsan, diri pemimpin 3 insan, ya, dan dialah sumber hidup dari hayat nur mulki, zat muluk dengan batin malakut. Nah, ini sumber hidupnya. Kalau tidak ada datang diri domir ke diri manusia, alam manusia ini belum menjadi hayatullah. Ya, belum menjadi hayatullah, gitu. Karena dia manusia dalam mim nun sin ya dengan lam alif hamzah ya wujud. Lam alif hamzah ya itu wujud. Jadi manusia itu adalah wujud dari rahasia, wujud rahasianya Allah. Nah, ini yang akan menjadi wujudnya, akan masuk sirnya ke yang disebut dengan ihsan. Nah, gitu, ihsan ini. Jadi ini kalau wujudnya, contohnya air, api, angin, tanah di alam mulki, alam nyata. Dia kalau tidak ada nur nanti, dia tidak akan bisa. Nur ini kalau tidak ada ihsan, dia tidak akan hidup di diri insan. Ini insanu kita. Sementara di sini insaniyah, ada insani, ya, dan ada insan di sini. Jadi ini insan, ya, insaniyah, ya, insani dan insanu. Ini insan. Inilah alam manusia. Ini yang dikatakan al-khar atau sumber titik temunya.
antara kodrat Allah nih yang wujud dengan yang maujud ketemu dalam suatu diri manusia. Manusia mim nun sin ya akan berkodrat lam alif hamzah ya atau lam jalalah. Nah, inilah yang dikatakan kodratku semata. Baik, coba kita perjelas di muzakarah. Jangan kita hanya tahu manusia, tapi kita tidak tahu manusia itu apa. Ya. Jadi kalau kita nggak paham manusia itu apa, kita akan menganggap makhluk atau umat. Padahal dia alam wujud ketuhanan dari diri rahasia, ihsan. Gitu. Sekarang bagaimana bisa rumput di seberang gunung itu bisa bertuhan kepada Allah tanpa diri ihsan, ya, tanpa diri ihsan. Jadi insan Allah, alam ini insan juga, ya. Kalau alam mulki, alam nyata itu disebut dengan insaniyah. Nah, ya. Baik, kita lakukan muzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik menyampaikan amanah. Insyaallah Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak bertanya suaranya dimatikan. Ya. Alhamdulillah Bu ya, pada malam hari ini diperjelas lagi melalui jabariyahnya Bu ya terkait dengan pemaknaan wujud ketuhanan atau manusia yang sebenarnya bukan dalam hakikat. Dalam hal ini dalam jabariyah Buya mungkin ada hal-hal yang perlu masih ditanyakan oleh para jamaah. Silahkan dengan cara mengangkat tangannya. Dan untuk yang tidak bertanya mohon agar audionya dikontrol, termasuk yang bertanya agar audionya setelah bertanya dimatikan. Silahkan Pak Badrun. Pak Rudi, Pak Swardi yang angkat tangan ini jaringan di sini tidak bagus, tidak ada Ya. kelihatan Pak Yang Rudi. angkat tangan Pak Rudi ya, mohon maaf. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. terima kasih juru tablik yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menanyakan Bu ya, mohon penjabarannya lagi tentang insaniyah, insani dan insanu dipimpin oleh ihsan, yaitu diri rahasia yang disebut diri pemimpin dari seluruh diri Bu ya. Mohon penjelasan. Ya. Jadi kalau umat Allah itu yang bisa bicara nggak ada yang benda mati. Kalau di mulki dunia namanya insaniyah. Kayu, semua batu itu bisa bicara dengan Allah, itu insaniyah. Ya. Dan semua yang tidak terlihat berupa ruh, dia bisa bicara sama Allah. Nah, itu dinamakan insani. Insanu atau wujud alam ini adalah komunikasinya batin dengan batin diri. Nah, ini diri batin sudah pasti. Jadi insan batin-batin yang lain, insaniyah, insani itu bisa berbicara dengan insanu. Gitu ya. Dia bisa bicara dengan insanu sebagai wujudullah dan akan dipimpin oleh diri ihsan tadi, yaitu batin tunggal Allah bernama domir. Nah itu ya. Nah itulah makanya manusia itu terbuat dari kodrat alamnya Allah. Makanya alif lam mim itu atau Al-Quran ya, membaca diri itu diawali oleh Allahu alam. Diri mana yang dibaca? Alif lam mim, Allahu alam, alamnya Allah yang akan dibahas.
yang akan dikaji gitu, paham? Insya Allah Bu ya. Berarti insaniyah yang dipanggil itu dengan asma, insani dengan ismi, insanu adalah martabat dan sifat yang tidak berasal dari langit dan bumi, itu bisa dikatakan derajat dan martabat keinsanan Allah Ibu ya. Iya, betul. Itu keinsanan Allah ya. Manusia itu adalah keinsanan Allah. Dari mana datangnya keinsanan Allah? Karena di situ ada wujudullah, yaitu lam alif hamzah ya. Apa lam alif hamzah ya? Nah, inilah kodrat semata ketuhanan ya, yaitu alamnya Allah. Nah, makanya manusia terbuat dari kodratnya Allah, yaitu mim nun sin ya, atau dikatakan dengan wujud batin sir dan kodrat. Jadi sir batin wujud dan kodrat yang 4 ini mim nun sin ya. Nah, itu berasal hurufnya dari situ. Jadi disitulah dasarnya bernama manusia, atau dikatakan nas, ya ayuhan nas. Nah gitu, paham? Insya Allah Bu ya. Berarti jadi alam manusia ini bisa dikatakan juga sebagai titik temu dari semuanya Bu ya. Titik temu kasthar ya. Kasar. Nah, al-kasar itu titik temu dari semuanya. Maksud titik temunya gini, semuanya sudah terimpun berupa insan, berupa alamnya di luar, tapi keinsanannya ada di wujud manusia itu sendiri sebagai ma'ul hayat, sumber hidup. Paham? Insya Allah Bu ya. Baik, terima kasih Bu ya atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Rudi. Dilanjut ke Pak Aris. Silakan Pak Aris. Alhamdulillah, terima kasih juru tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Jadi selama ini yang dikatakan wallahu a'lam itu jawabannya di wujud, maujud, Iya. dan wujud. Subhanallah. Iya, jadi Saya kira selama ini kajian itu di luar itu Bu ya, yang dikatakan wallahu a'lam itu masih pertanyaan besar. Apa itu wallahu a'lam ya? iya. Subhanallah. Alamnya Allah ya. Isinya alif lam mim kan gitu. Allahu alam tapi isinya alif lam mim. Nah, sama dengan isinya lam alif mim dibalik. Artinya lam alif mim, artinya lam alif hamzah ya, sama itu. Nah, gitu. Itu yang alam Allah. Nah, itu manusia, mim nun sin ya. Jadi kalau dulu dia batin, tapi setelah dia menerima perlakuan air susu ibu, maka dia jatuh menjadi alam. Dulu bani, sebelum disusukan oleh seorang ibu, dia bani. Bani ini anak, bani ini adalah batin nih aku, jadi batinku. Nah, itu yang pergi ke ihsan. Nah, yang disusukan menjadi kodrat, mim nun sin ya. Nah gitu. Nah, ini yang menjadi alam gitu, jadi alam. Jadi dulu kita berpikir manusia ini umat ya, umat, masih umat, tapi artinya insan ya, sifatnya dia insan. Insan siapa? Insannya Allah kan gitu. Nah, tapi insan ini alam, apapun bentuk insan pasti alam. Nah ya, insaniyah alam, insani alam, ruh itu kan alam ya. Insanu kita alam. Nah, bukti alamnya itu ya, manusia minum sindia sir wujud batin dekodrat, dilarikan ke tubuh, dia napas, rohani, jantung dan jasad, iya kan. Nah, itu tidak ada orang di situ, ini semuanya adalah kodrat. Nah, disinilah dinamakan ketuhanan.
Jadi kalau sudah bernama ketuhanan, inilah batin tunggal yang diutus menjadi ketuhanan bagi seluruh alam. Itulah wujud kita ini sebagai wujud Allah. Yang maujud ini transaksinya melalui maujud. Penampakannya melalui maujud. Di maujud ada nur batin, nur zat dan batin, atau mulki, dan dikatakan dengan malakut dan muluk. Kalau tubuh kita ini al-muluk namanya, artinya alam yang bisa diajak bicara, kalau alam yang disentuh berasa, ditanya menjawab, itu al-muluk namanya. Beda dengan mulki dengan jabarut, malakut, dia tidak bisa bicara gitu. Nah, nanti setelah datang ihsan sebagai hayat dari pemimpin mereka, masuk batin tunggal itu ke dalam, hadir dia, dan dia menjabah kemana-mana, karena sudah terkumpul menjadi satu berupa manusia, maka bertuhanlah mereka. Tapi karena yang mendirikan tidak berhasil mendirikan batin tunggal tersebut, alam murka, makanya banyak dapat musibah gitu, karena dianggapnya makhluk juga. Nah begitu, paham? Insyaallah, subhanallah, luar biasa. Terima kasih ya. Insya Allah. Baik, masih ada pertanyaan? Ya, makasih Pak Aris. Silakan para jamaah, kalau masih ada yang dipertanyakan silakan. Baik, Samsudin, silakan. Silakan Pak Imam. Terima kasih Pak Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga, insya Allah. Amin. Amin, insya Allah. Sebagaimana tadi dikalamkan oleh Buya, bahwa manusia adalah alamnya Allah. Apakah semua manusia itu adalah merupakan alamnya Allah, ataukah spesifik? Mohon dijelaskan. Semua manusia alamnya Allah. Tetapi apabila batin tunggal ihsan tidak hayat di dirinya, maka belumlah dirinya berkodrat lam jalalah ini. Makanya dia tidak bisa bersosialisasi dengan alam. Dia nggak bisa berbicara kontak batin dengan segala alam, karena alam belum bertemu dengan ruhul azoma atau sumber hidupnya. Karena batin domir, batin tunggal adalah hayat dari semua makhluk, semua alam. Kalau dia tidak ada, tidak akan hidup semuanya. Tapi dia ada bagi orang yang menjadikan. Gitu. Bagi orang yang mendirikan, karena dia adalah diri sebenar-benar diri. Kalau manusia adalah diri yang didirikan, diri yang berdiri, dan alam ini adalah diri yang didirikan. Nah gitu, paham? Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ingat, kita belajar tahap ini baru tahap pertama ya pengenalannya. Jadi ada tahapan-tahapan kaji diri yang harus diikuti. Dan tidak mudah, banyak jemaah orang di luar sana yang tergelincir dalam pemahaman. Berdiri pada nur, hayat, hayat Tuhan, inilah diri. Berdiri pada zat, inilah diri. Padahal nur akan dengan zat adalah kodrat yang akan tenggelam. Enggak bisa yang tenggelam itu bisa berhubungan dengan Tuhan, kan gitu. Tidak bisa dia berkodrat Tuhan, gitu. Dia adalah insaniyah.
dan insani dan insanu, kan gitu. Dan kodrat Tuhan adalah ihsan, yaitu diri rahasia, penghulu dari semua diri, penghulunya, gitu. Coba kalau tangan kita tidak dapat napas dari napas kita, bisa nggak tangan ini hidup? Nggak bisa kan? Nah, itulah insan-insan itu semua. Kalau tidak dari ihsan, hidupnya dia tidak akan hidup. Tapi kenapa ada dia sekarang, Buya? Inilah. Man arafa rabbaha faqad khailan nafsah. Barang siapa yang tidak mengenalku, diriku, itu, maka jadilah dia diri yang bodoh. Nah, itu mereka itu bodoh jadinya, gitu. Nggak tahu lagi dia siapa dan siapa. Mereka hanya berhubungan menunggu perintah aja. Ruha miyata. Apa kata Allah itu aja dia tahu. Nah, tapi dengan adanya muncul diri pemimpin dari seluruh diri, disinilah keindahan itu akan terjadi. Karena alam ini adalah berangkasnya Allah, ya, dan dia akan melayani sebuah wujudullah. Dia Al-Maidah, dia siap menghidangkan dan melayani apa yang kita mau. Tapi kalau kita belum menjadi Kisultanil Azim, raja pada diri belum menjadi raja dari seluruh insan, maka dia tidak melayani. Ingat itu. Paham? Insyaallah Buya, insyaallah. Ya, insyaallah. Ya, baik, silakan. Insyaallah Buya, saya lanjut Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buya atas penjabarannya malam ini. Insyaallah. Ini Buya terkait dengan ini, mohon jabariahnya lagi Buya, terkait dengan ini diri batin dengan batin diri Buya. Ya. Diri batin apabila sudah maujud posisi batin, ya, yaitu menjadi lam jalalah. Itu yang dikatakan diri batin. Lam alif, ya. Nah, kalau lam alif apa? Lam jalalah merupakan alam, alif juga tidak terlihat, lam alif juga tidak terlihat, kan gitu. Nah, lam alif juga di dalam wujud nyawa juga tidak ada yang terlihat. Kalau semua tidak terlihat, maka diperlihatkanlah oleh Allah. Nah, inilah menjadi insan tadi, karena diperlihatkan, gitu. Makanya jalalah itu adalah kodrat. Lam alif, coba lihat di Al-Quran. Lam alif, dinamakan dia lam alif, padahal alifnya nggak ada di situ. Dia di juz amma itu, ya. Ada lam bernama alif, lam alif, betul nggak? Artinya lam tersirat. Lam tersirat itu lam jalalah. Makanya dikatakan di qudsi Allah tadi, jalallahu insan, ya, alamul tawasid. Ayat itu, ya. Baina alamul mulki wa sahadah wa baina fil malakut. Manusia adalah alam yang kudirikan, ya, di antara dua alam, yaitu alam mulki dan malam jabarut, alam malakut. Nah gitu, ya. Disinilah alam sirnya Allah tadi, jalalah tadi. Pernah kita dulu kaji alif, ya. Kaji alif, kaji hamzah. Nah, alif, lam, alif, azal, hamzah, ya, itu adalah kodrat mutlak, diri rahasia, atau dinamakan diri batin. Yang akan datang itu batinnya diri. Ini yang dikatakan dumer, atau pemimpin dari segala diri. Kalau kaji aku itu kaji wujud tunggal, tidak sama dengan ketuhanan. Ya, kalau ketuhanan itu kaji wujud, beda. Paham? Insyaallah ya. Berarti ini Bu ya, diri batin ini muncul setelah batin diri masuk. Harus menjadi diri batin dulu, baru menjadi batinnya diri. Ya.
Nah gitu. Paham? Insya Allah Buya. Insya Allah. Insyaallah. Silahkan Masih ada? jamaah. Baik, masih ada pertanyaan? Baik, 10 menit lagi saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.